Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah 7 atau 8 gelombang cahaya keemasan jatuh ke dalam kuali perak, gemuruh yang terdengar dari dalam kuali tiba-tiba berubah menjadi pekikan yang menusuk, dan ekspresi Yue Long berubah drastis setelah melihat ini. Rekan Daois Han, tolong jauhkan kekuatan langit dan bumi sampai aku memurnikan semua kekuatan di kuali terlebih dahulu. Begitu suaranya menghilang, Yue Long membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah lagi. Setelah menyerap begitu banyak esensi darah, nyala api roh di bawah kuali bangkit dalam hiruk-pikuk untuk menutupi hampir seluruh kuali, dan warna nyala api juga berubah menjadi rona merah keemasan. Temperatur api sangat tinggi sehingga ruang di sekitarnya melengkung secara drastis, dan semua bahan di dalam kuali telah berubah menjadi cairan mendidih yang menggelegak dengan bintik cahaya keemasan yang berkedip di dalamnya. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia menunjuk ke depan, dan cahaya 5 warna melintas di dalam formasi batu, diikuti oleh semua batu raksasa mulai berputar dengan kecepatan luar biasa. Pilar cahaya keemasan yang jatuh ke dalam formasi terhenti lebih lama dan muncul di sisi lain bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Han Li mengangkat tangannya yang lain untuk mengirim semburan cahaya hitam terbang di udara, dan itu berubah menjadi awan hitam seluas beberapa hektar untuk menyapu pilar cahaya keemasan. Jejak cahaya berkedip tanpa henti di dalam awan hitam, dan itu tidak lain adalah jaring hitam yang Yue Long berikan pada Han Li sebelumnya. Jaring itu tampak sangat tipis dan rapuh, tetapi cahaya keemasan sama sekali tidak dapat keluar darinya dan hanya bisa memantul di dalam jaring seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Sementara itu, Han Li membuat segel tangan di kejauhan, dengan jelas mengendalikan harta karun itu dari jauh. Yue Long sangat terdorong setelah melihat ini, dan dia mulai menyempurnakan bahan-bahan di dalam kuali dengan sekuat tenaga. Lebih dari 100 batu bata emas transparan seukuran telapak tangan perlahan terbentuk di kuali raksasa, dan hanya setelah hampir 100 pilar cahaya keemasan terkumpul di dalam awan hitam, Yue Long tiba-tiba berteriak, "Kamu bisa melepaskan kekuatan langit dan bumi sekarang, Saudara Han." Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum menggesekkan jari ke arah awan hitam dari jauh, dan awan hitam itu terbelah di tengah, membentuk luka untuk memungkinkan pilar cahaya keemasan terjun ke dalam kuali lagi. Dengan demikian, proses berulang-berulang kali dengan Han Li menghentikan atau melepaskan pilar cahaya keemasan menggunakan awan hitam seperti yang diinstruksikan oleh Yue Long, dan dengan bantuannya, Yue Long dapat fokus dengan sepenuh hati untuk menyempurnakan materi di raksasa kuali sambil dengan sempurna mengontrol jumlah kekuatan langit dan bumi yang dimasukkan ke dalam material. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pilar cahaya di awan hitam semakin meningkat, dan setelah tidak lebih dari 15 menit, sekitar 700 hingga 800 telah terkumpul. Bahkan dengan kekuatan sihir Han Li yang sangat besar, dia mulai berjuang untuk menampung begitu banyak kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba, dia mengeluarkan harum dingin saat dia menyapu lengan bajunya ke kejauhan, dan bola cahaya perak seukuran cangkir teh terbang keluar dari lengan bajunya sebelum langsung membengkak seukuran rumah, lalu menghilang ke dalam awan hitam dalam sekejap. Ini tidak lain adalah salah satu dari 3 manik-manik perak yang diberikan Yue Long padanya. Suara gedebuk terdengar saat manik perak itu meledak, menutupi seluruh awan hitam di dalam lapisan cahaya perak. Begitu cahaya perak memudar, cahaya keemasan di dalam awan hitam juga lenyap, hanya menyisakan awan hitam yang melayang di udara dengan sendirinya. Ketiga manik-manik perak ini adalah harta yang secara khusus menargetkan kekuatan atribut logam langit dan bumi, dan sekarang setelah tekanan benar-benar terangkat dari bahu Han Li, dia dapat menggunakan awan hitam untuk mencegat lebih banyak pilar cahaya keemasan. Yue Long telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi,
dan bukannya meratapi hilangnya salah satu manik-manik perak itu, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Han Li sudah bertahan jauh lebih lama dari yang dia perkirakan sebelum menggunakan manik perak itu, dan dia terpana oleh betapa besarnya cadangan kekuatan sihir Han Li. Tampaknya dia benar-benar telah menemukan sekutu yang sempurna, dan ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan berhasil menyempurnakan kristal asal ekstrim pada kesempatan ini. Sementara itu, Han Li menilai batu bata tembus pandang di kuali, bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan berubah menjadi atribut logam kristal asal ekstrim. 2 bulan kemudian, 2 wanita berjubah putih berdiri berdampingan di bawah pohon hitam yang rimbun di lembah tersembunyi di dalam jurang bumi. Salah satu wanita itu sangat mungil dan memikat, sementara yang lain ramping dan anggun, dan keduanya sedang mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Sebuah platform raksasa telah didirikan di tengah lembah, dan warnanya hijau cerah, seolah-olah dibangun dari batang kayu hijau besar. Platform itu dibagi menjadi 7 tingkat dengan sekitar selusin harta karun dengan deskripsi berbeda ditempatkan di tepi setiap tingkat. Level tertinggi dari platform memiliki ratusan bendera dengan ukuran berbeda ditanam di atasnya, membentuk formasi yang sangat dalam. Semua bendera ini memiliki warna yang berbeda, dan semuanya mengeluarkan aura yang mencengangkan, jelas menunjukkan bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Di tengah formasi bendera terdapat futon perak dengan diameter sekitar 1 kaki. Dalam radius setengah kilometer di sekitar peron berdiri ribuan patung humanoid atau monster dari berbagai bentuk dan bahan, tetapi semuanya sangat mirip kehidupan dan setengah berlutut ke arah peron raksasa. Selain itu, seluruh lembah dipenuhi dengan batu giok dengan warna berbeda, menyelimuti seluruh lembah dalam lapisan cahaya spiritual yang redup. Ayah telah membuat persiapan ekstensif untuk kesengsaraan surgawi ini, jadi seharusnya ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan berhasil melampauinya, jadi mengapa dia terlihat begitu khawatir beberapa hari terakhir ini? Wanita anggun itu bertanya dengan alis berkerut. Saya pasti tidak akan berani menyatakan bahwa saya bisa menebak pikiran guru, tapi saya pikir dia kemungkinan besar hanya khawatir tentang kesengsaraan surgawinya. Lagi pula, jika dia gagal, maka perjalanan kultivasinya akan berakhir, kata wanita mungil menjawab. Itu benar, setiap kesengsaraan besar surgawi lebih menakutkan daripada yang sebelumnya, dan tidak ada akhirnya kecuali seseorang dapat naik ke alam yang lebih tinggi itu. Ayah telah melampaui begitu banyak kesengsaraan besar surgawi yang akan datang pasti akan jauh lebih menakutkan dari apa yang bisa kita bayangkan. Kita hanya bisa berdoa agar ayah berhasil melewatinya. Bagaimanapun, saya pasti akan membantunya dengan sekuat tenaga, kata wanita anggun itu dengan tegas. Anda telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai tahap integrasi tubuh justru karena Anda ingin membalas kebaikan guru atas kebaikan yang dia tunjukkan kepada kami. Sayang sekali saya tidak memiliki fisik yin surgawi, jadi saya tidak dapat membantu guru di sini, desah wanita mungil itu. Kedua wanita itu tidak lain adalah Yuan Yao dan Yan Li. Di antara mereka, Yuan Yao telah diterima oleh King Yuanzi sebagai putri angkatnya, dan telah mencapai tahap awal integrasi tubuh. Adapun Yan Li, tekanan spiritual yang memancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia berada di tahap tempering spasial akhir. Ini adalah hari di mana King Yuanzi telah bersiap untuk melampaui kesengsaraannya, dan dalam persiapan untuk hari ini, King Yuanzi telah menggunakan semua jenis teknik rahasia untuk menunda kesengsaraan ini, serta menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk mendapatkan Yuan Yao ke basis kultivasinya saat ini, semuanya agar dia bisa melepaskan kemampuan langka tertentu untuk membantunya mengatasi kesengsaraan ini. Yuan Yao menyadari hal ini, tetapi King Yuanzi telah menggunakan teknik rahasia untuk mentransisikan dia dan Yan Li kembali ke tubuh manusia, dan membantunya mencapai tahap integrasi tubuh dalam waktu sesingkat itu,
jadi dia masih sangat berterima kasih kepada King Yuanzi dan bersedia membantunya dengan segala cara. Lembah ini adalah tempat yang dipilih King Yuanzi untuk melampaui kesengsaraannya. Banyak tindakan persiapan telah dilakukan di sini, dan ratusan pembatasan yang kuat telah dibuat di sekitar lembah jika ada yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomplot melawannya. Saat ini, King Yuanzi sedang berdoa dan berjemur dalam aroma dupa di sebuah gua sementara yang tidak jauh dari lembah, menyiapkan dirinya ke dalam kondisi terbaik untuk menghadapi kesengsaraan ini. Setelah melanjutkan percakapan beberapa saat lagi, baik Yuan Yao dan Yan Li terdiam dan terus menunggu dengan sedikit kecemasan di mata mereka. Hampir setengah hari kemudian, awan kelabu di langit mulai bergolak, dan aura aneh mulai memancar dari dalam lembah. Tiba-tiba, bola cahaya biru muncul di kejauhan sebelum mencapai Yuan Yao dan Yan Li hanya dalam beberapa kedipan. Yuan Yao memberi hormat kepada ayahnya. Yan Li memberi hormat kepada tuannya. Yuan Yao dan Yan Li segera berlutut di hadapan King Yuanzi. Bola cahaya biru memudar untuk mengungkapkan orang tua King Yuanzi, dan dia menginstruksikan, hanya Yaoer yang dapat membantu saya selama kesengsaraan surgawi ini, jadi Yaoer harus ikut dengan saya. Sementara itu, Anda tetap di sini dan tahan benteng, Yan Li. Iya, maumu. Kedua wanita itu tentu saja tidak mengajukan keberatan. King Yuanzi mengangguk saat dia menyapu lengan baju ke bawah, melepaskan semburan cahaya biru untuk menyapu Yuan Yao, setelah itu keduanya menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di tingkat tertinggi platform raksasa, dan keduanya muncul kembali. Kamu tinggal di sini untuk saat ini, Yaoer, aku akan menginstruksikan kamu untuk turun tangan saat diperlukan. Pastikan kamu tidak bertindak terlalu cepat atau terlalu lambat atau kamu akan kehilangan kesempatan, King Yuanzi menginstruksikan. Yakinlah, ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan, jawab Yuan Yao dengan ekspresi serius. Haha, aku memiliki kepercayaan penuh padamu, tapi pastikan kamu berhati-hati. Kesengsaraan surgawi ini akan sangat hebat, dan kamu dapat dengan mudah terhanyut di dalamnya jika kamu tidak hati-hati, King Yuanzi memperingatkan dengan senyum. Yuan Yao secara alami mengangguk sebagai jawaban. Di udara di atas daerah berbatu yang jauh dari lembah, angin kencang tiba-tiba tersapu, dan sepasang cakar hitam besar menjulur keluar dari angin sebelum memisahkan ruang. Ruang itu langsung terkoyak oleh sepasang cakar, menciptakan celah spasial yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Sosok pegunungan kemudian muncul dari dalam celah, diikuti oleh dua garis cahaya. Garis-garis cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pendeta muda dan seorang pria kurus berjubah kuning, sementara ki hitam di sekitar sosok raksasa menghilang untuk mengungkapkan raksasa berkulit gelap dengan tanduk melengkung di kepalanya dan beberapa baris paku tulang pendek di tubuhnya, kembali. Wajahnya benar-benar identik dengan manusia laki-laki normal, tetapi aura menakutkan yang dia keluarkan membuat seseorang merasa sesak napas. Saya benar-benar terkesan bahwa Anda dapat menembus ruang dan memungkinkan kami memasuki tempat ini dengan mudah hanya dengan tubuh fisik Anda sendiri, rekan Daois Immortal, kata pria berjubah kuning sambil tersenyum. Haha, itu semua berkat pintu keberuntungan 9 ilusi Anda yang melonggarkan batas antar alam. Kalau tidak mungkin saya bisa melakukan ini, raksasa itu tertawa, sebelum dengan cepat menyusut menjadi hanya setinggi sekitar 20 kaki. Hehe, meskipun itu memang benar, masih tidak mungkin untuk memasuki ruang ini jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menembus batas antar alam, pria berjubah kuning itu tertawa kecil. Baiklah, itu obrolan yang tidak berguna, aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan kalian berdua memuji satu sama lain. Ayo temukan targetnya dan selesaikan ini secepat mungkin, kata pendeta muda Daois itu dengan tatapan dingin. Tidak perlu terburu-buru, rekan Taois San Quan. Bahkan setelah kesengsaraan King Yuanzi dimulai,
dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melampauinya, jadi kita pasti punya cukup waktu untuk menghubunginya, pria berjubah kuning itu menjawab. Trio ini secara alami tidak lain adalah Huang Yuanzi, Dewa Surgawi Abadi, dan Taoist San Quan, yang semuanya adalah makhluk panggung kenaikan agung yang terkenal. Sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan waktu yang lama untuk menargetkan King Yuanzi ini, kamu bahkan telah memahami waktu dan lokasi untuk transendensi kesengsaraannya, kata Daoist San Quan. Tentu saja, King Yuanzi bukan anggota ras Chang Yuan kita. Sebaliknya, dia memiliki tubuh kerabat dekat saya, dan baru pada saat itulah dia dapat mencapai basis kultivasinya saat ini. Saya berutang budi kepada kerabat itu, dan saya meninggalkan nama asli saya untuk yang ini sehingga saya dapat terus mengingatkan diri saya sendiri tentang apa yang dilakukan King Yuanzi untuk memacu saya dalam pencarian saya untuk membalas dendam, kata Huang Yuanzi dengan suara dingin. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki balas dendam yang serius terhadap King Yuanzi ini. Yakinlah, saya pasti akan membantu Anda membalas dendam, kata Dewa Surgawi Abadi. Saya tidak peduli tentang perbedaan Anda dengan King Yuanzi, saya hanya ingin hadiah yang Anda janjikan kepada saya. Adapun apakah kita benar-benar dapat membunuh King Yuanzi, itu terserah Anda, kata Daoist San Quan. Alih-alih marah mendengar ini, Huang Yuanzi menjawab dengan percaya diri, yakinlah, Saudara San Quan, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami terutama untuk penguasaan Anda dalam seni formasi. Dengan keahlian Anda dan pintu keberuntungan 9 ilusi saya, pembatasan yang ditetapkan oleh King Yuanzi mungkin juga ada sekarang. Ekspresi Taoist San Quan sedikit mereda, dan dia berkata, saya tentu berharap demikian. Saya mendengar bahwa King Yuanzi juga cukup mahir dalam seni formasi, dan dia pasti telah membuat beberapa formasi yang hebat sebagai persiapan untuk transendensi kesengsaraannya. Haha, aku sangat percaya padamu, Brother San Quan. Ayo berangkat sekarang, dari King Yuanzi dan aku sendiri, hanya satu yang bisa meninggalkan ruang ini hidup-hidup, kata Huang Yuanzi sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya. Dewa Surgawi Abadi dan Taoist San Quan saling bertukar pandang sebelum mengikuti. Di atas platform di lembah, King Yuanzi sudah melayang di ketinggian lebih dari 100 kaki dalam posisi duduk dengan kaki bersilang. Ada beberapa puluh pedang terbang biru terbang di udara di sekelilingnya, dan matanya tertutup rapat tanpa ekspresi. Di bawah, semua bendera di sekitarnya melepaskan lapisan cahaya 5 warna, membentuk rune bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di atas platform. Semua harta formasi yang dipasang di bawah platform juga berdengung tanpa henti, sementara garis-garis ki spiritual naik sebelum menghilang ke udara tipis. Adapun semua patung di sekitar peron, mereka masih mempertahankan pose aslinya, seolah-olah semua yang terjadi di peron tidak ada hubungannya dengan mereka. Sementara itu, Yuan Yao berdiri di kaki bendera formasi, menatap langit dengan ekspresi gugup. Pada saat ini, awan merah telah memenuhi seluruh langit, dan hembusan angin hitam yang ganas menyapu udara, menyebabkan ruang di belakang mereka sedikit bergetar. Awan merah telah membentuk selimut kedap air yang tebal, dan mengeluarkan aura yang menghanguskan. Tak lama kemudian, cahaya merah menyala di dalam awan, dan bola cahaya yang membara mulai terbentuk, lalu jatuh dari langit seperti badai yang sangat deras. Pada saat yang sama, King Yuanzi membuka matanya, lalu mengangkat tangan sebelum menyapukan jari ke atas. Garis ki pedang biru yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki segera muncul, kemudian berubah menjadi penghalang cahaya biru untuk mencakup seluruh platform. Bola cahaya merah yang menyilaukan menghantam penghalang cahaya biru sebelum langsung meledak, mengirimkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah, tetapi tidak ada yang mampu menyusup melalui penghalang pedang. Namun, bola cahaya merah ini jelas hanyalah awal dari kesengsaraan surgawi. Setelah badai puluhan ribu bola cahaya,
petir terdengar di atas, dan sambaran petir keunguan keemasan muncul sebelum hujan turun dari atas. Pada saat yang sama, angin hitam yang ganas juga turun dari langit. Sebelum angin bahkan jatuh ke penghalang pedang, itu melepaskan bilah angin semi-transparan yang tak terhitung jumlahnya, mengisi hampir seluruh langit. Namun, tidak hanya King Yuanzi tidak terkejut melihat ini, dia dengan rela bangkit menghadapi tantangan saat cahaya biru yang berkilauan meletus dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke atas dengan cepat. Tiba-tiba, semua cahaya biru di dalam penghalang pedang menyatu untuk membentuk seberkas pedang Qi yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, yang kemudian berubah menjadi wim biru besar. Wim menari-nari di langit dalam tampilan yang ganas, melepaskan garis-garis pedang Qi yang menahan semua petir ungu dan bilah angin. Yuan Yao secara alami sangat gembira melihat ini. Tepat pada saat ini, cahaya merah terang muncul di atas, dan semua awan merah menghilang untuk mengungkapkan sungai lava. Detik berikutnya, sungai lava terangkat sebelum jatuh dari langit, membakar seluruh langit. Senyum Yuan Yao segera menegang saat melihat ini, tapi King Yuanzi tetap tidak terpengaruh saat dia membuat segel tangan, di mana rune yang melonjak keluar dari bendera formasi naik ke udara sebelum membentuk formasi rune 5 warna. Puluhan ribu benang 5 warna tembus pandang kemudian keluar dari formasi, menembus air terjun lava yang turun dan memusnahkannya. Pada saat yang sama, King Yuanzi meletakkan tangan ke atas kepalanya, di mana sosok biru miniatur muncul, lalu menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya untuk melepaskan garis pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. King Yuanzi tahu bahwa kesengsaraan surgawi baru saja mulai menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. 10 hari kemudian, seluruh langit dalam radius ribuan kilometer di sekitar lembah diselimuti selimut tebal awan gelap, dan sesekali kilatan cahaya 5 warna akan muncul bersamaan dengan gemuruh ledakan. Jelas bahwa kesengsaraan surgawi telah mencapai titik yang paling menakutkan. Di atas gunung kecil yang jaraknya ribuan kilometer, berdiri 3 sosok manusia di dahan pohon besar, menilai lembah dari jauh. Ketiganya tidak lain adalah Huang Yuanzi, Taois San Quan, dan Dewa Surgawi Abadi, dan mereka telah tiba 2 hari yang lalu. Mereka saat ini sedang menunggu kesempatan yang baik untuk menyerang, dan Dewa Surgawi Abadi merenung, saya tidak berpikir bahwa kesengsaraan besar surgawi King Yuanzi ini akan menjadi menakutkan ini, saya tidak berpikir saya bahkan akan bertahan selama ini jika saya berada di sepatunya. Memang, bahkan saya kemungkinan besar akan gagal untuk melampaui kesengsaraan ini. Sepertinya reputasi gemilang King Yuanzi ini memang layak, Taois San Quan setuju dengan ekspresi muram. Jadi bagaimana jika kekuatan King Yuanzi jauh lebih unggul dari ketiganya? Kita secara individu, dia bahkan mungkin tidak dapat melampaui kesengsaraan ini, dan bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan sangat lemah, dan tidak mungkin dia bisa bertahan melawan kita bertiga. Huang Yuanzi tertawa dingin. Dewa Surgawi Abadi mengangguk setuju. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat dia, hari-harinya sudah ditentukan. Sepertinya kesengsaraan surgawi ini akan berlangsung setidaknya 5 atau 6 hari lagi, bukankah kita harus mulai bersiap untuk menghapus batasan ini di sekitar lembah? Jika tidak, ada kemungkinan besar bahwa King Yuanzi akan bersembunyi segera setelah kesengsaraannya menyimpulkan, kata Taois San Quan dengan suara dingin. Kamu benar, sudah saatnya kita bergerak. Dalam kondisi King Yuanzi saat ini, dia tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika dia menyadari bahwa kita menghapus batasannya, yang paling bisa dia lakukan adalah menyebarkan beberapa cadangan, langkah-langkah yang mungkin telah dia buat sebelumnya, kata Huang Yuanzi. Tindakan cadangan. Haha, mari kita lihat apa yang dia siapkan. Semakin banyak sumber daya yang dia gunakan sekarang, semakin mudah bagi kita untuk mendaratkan pukulan terakhir padanya, Dewa Surgawi Abadi terkekeh.